Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linggar Marit Fajendani akan menjelaskan atau mendemonstrasikan hasil kerja praktik lapangan yang telah dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu dengan membuat sistem website Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian halaman beranda website Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Di bagian atas kita bisa lihat ada tanggal, yaitu ini adalah tanggal hari ini. Di sini tertulis 29 Desember 2020. Kemudian di bagian kanan ada link untuk menuju ke halaman sosial media Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, yaitu link Facebook dan juga link Instagram. Kemudian di bawahnya ada logo dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di bawah logo ada menu navigasi. Nah, menu navigasi ini adalah berisi link-link penting atau halaman-halaman penting mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Di sini ada link untuk menuju ke halaman beranda, ada untuk halaman profil berupa selayang pandang, visi misi, struktur organisasi, dan juga tugas dan fungsi. Kemudian ada juga mengenai informasi, program kegiatan, dan lain-lain. Kemudian ada bidang dan layanan yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada PPID yang berisi informasi-informasi mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada halaman berita, halaman untuk mendownload beberapa file mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian halaman kontak kami, yaitu kontak situs atau kontak-kontak yang dapat dihubungi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada halaman peta situs, yaitu halaman yang berisi seluruh halaman yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada link yang dapat menuju ke halaman pendaftaran sistem uji kir atau kelayakan kendaraan. Nah, di bagian bawah menu navigasi terdapat slider. Di sini terdapat 3 slide. Slide pertama adalah slide selamat datang di situs resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Di sini backgroundnya adalah foto dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian 2 slide selanjutnya adalah berita terbaru mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di bawah slide terdapat bagian berita terbaru. Nah, berita terbaru ini merupakan beberapa artikel berita mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Dan di sini dibatasi hanya ada 6 buah berita yang ditampilkan di halaman beranda Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di bawah berita terbaru terdapat bagian pengumuman. Nah, pengumuman ini berbeda dengan berita. Pengumuman khusus untuk memberikan artikel berupa pengumuman yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Seperti di sini contohnya hasil penentuan peringkat 3 besar seleksi kepala Dinhub dan Dinkominfo. Dan juga di sini dibatasi 3 buah pengumuman saja untuk ditampilkan di halaman beranda. Kemudian di bagian bawah pengumuman terdapat bagian galeri foto. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa galeri foto mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Jika kita klik salah satu foto, maka akan terlihat preview dari foto tersebut secara besar. Di sini bisa kita geser juga untuk melihat foto-foto selanjutnya. Nah, di bagian bawah galeri foto terdapat link terkait. Nah, link terkait ini adalah beberapa link yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Seperti ini contohnya ada situs untuk website resmi Kabupaten Banjarnegara yang terletak di banjarnegara.go.id. Kemudian ada situs lapor, ada situs satu data, situs PPID yaitu situs mengenai informasi, kemudian esakip dan lain-lain. Nah, di bagian bawah sendiri merupakan bagian untuk menu footer. Nah, di footer ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada alamat mengenai di sini ada alamat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dan juga ada kontak kami
yaitu di sini ada beberapa kontak yang dapat dihubungi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada follow us untuk yang berisi link-link dari sosial media Dinas Perhubungan. Kemudian ada juga statistik pengunjung. Kemudian di sini ditampilkan juga maps atau peta dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya kita coba lihat salah satu artikel. Nah, pada bagian halaman artikel, pada bagian header sama persis dengan seperti yang ada pada beranda. Terdapat logo, terdapat menu atas yaitu tanggal dan juga sosial media, terdapat juga menu navigasi. Begitu pula dengan footernya sama persis, terdapat peta dan lain sebagainya. Yang berbeda di sini adalah pada bagian tengah, yaitu berisi yang pertama adalah judul dari artikel itu sendiri, kemudian ada gambar dari artikel, dan ada deskripsi atau isi dari artikel itu sendiri. Dan kemudian pada bagian bawah terdapat kolom komentar. Nah, di kolom komentar ini dapat kita tambahkan kolom komentar. Contoh di sini saya tambahkan dengan nama saya sendiri. Kemudian kita submit komen. Nah, komen sudah tersubmit namun menunggu moderasi dari admin. Jadi ini digunakan moderasi agar komentar yang diterbitkan adalah komentar-komentar yang terpilih atau yang bagus. Kemudian di bagian bawah artikel terdapat artikel terkait yang menampilkan beberapa artikel yang terkait dengan artikel yang sedang kita baca. Di sini dibatasi hanya 3 buah artikel saja. Kemudian di sini terdapat menu sidebar, dan di sidebar ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu kolom pencarian. Di sini kolom pencarian dapat kita masukkan sebuah kata kunci untuk mencari artikel yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan. Kemudian ada juga berita terbaru, yaitu daftar berita terbaru yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian ada juga menu kategori. Di sini hanya ada 2, yaitu berita dan pengumuman. Kemudian di bawahnya ada bagian polling. Di sini adalah polling bagaimana pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya contohkan, coba masukan sangat baik. Kita coba vote. Akan ditampilkan hasil voting secara keseluruhan. Di sini ada 11 voting untuk sangat baik dan juga 7 voting untuk baik. Nah, kemudian saya akan coba untuk masuk sebagai admin website Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini adalah halaman dashboard admin dari website Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Pertama, kita akan coba untuk masuk ke menu post untuk coba melakukan atau membuat sebuah berita. Kita klik add new untuk menambah sebuah artikel baru. Nah, di sini kita tambahkan contoh berita terbaru hari ini. Kemudian ini adalah bagian judul. Kemudian di bagian bawah adalah bagian isi dari artikel. Saya tambahkan baru hari ini juga. Nah, di sini kita selanjutnya jika sudah selesai mengetik artikel adalah memilih kategori. Di sini karena kita berita terbaru, maka kita berikan kategori berita agar masuk ke kategori berita. Tergantung jika nanti kita membuat sebuah artikel pengumuman, maka kita centang bagian pengumuman dan hilangkan centang di berita.
Karena ini artikel berita, maka saya berikan centang ke berita. Kemudian kita klik publish. Nah, post telah dipublish. Untuk mengeceknya, kita coba buka halaman beranda website Dinas Perhubungan. Nah, kita coba lihat di bagian berita terbaru. Nah, di sini telah tertambahkan sebuah artikel berita terbaru hari ini yang tadi telah kita buat. Dan di sini masuk ke bagian berita terbaru. Kemudian kita akan coba lihat isinya. Nah, maka demikian ya, karena tadi kita berikan judul hanya ini dan isinya juga hanya berita terbaru hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba hapus. Kita ke all post. Nah, untuk menghapus sebuah artikel kita hanya perlu memasukkan artikel tersebut ke dalam trash atau tempat sampah. Jadi kita tinggal klik di bagian trash pada artikel yang ingin kita hapus. Nah, maka artikel telah terhapus. Coba kita cek di halaman beranda. Nah, maka artikel yang tadi kita tambahkan sudah tidak ada alias telah terhapus. Dan tadi adalah contoh untuk berita terbaru. Jika kita tambahkan kategorinya adalah pengumuman, maka artikel tersebut akan muncul di bagian pengumuman. Kemudian kita akan coba ke bagian pages. Nah, pages ini adalah sebuah halaman khusus ya. Biasanya ditampilkan hanya untuk halaman-halaman penting yang sifatnya tahan lama dan sering dibuka. Contohnya di sini paling umum adalah pada halaman yang terdapat pada menu navigasi. Di sini semuanya hampir menggunakan pages semua. Jadi di sini seperti selayang pandang, visi misi dan lain sebagainya di sini menggunakan pages. Coba kita buat salah satu dengan klik add new. Di sini hampir sama. Jadi kita masukkan judul dari pages. Saya beri contoh pages. Kemudian pada bagian isi contoh pages terbaru. Nah, di sini tidak perlu memilih kategori, kita langsung publish saja. Nah, pages telah terpublish. Namun di sini sifat pages sendiri itu tidak dapat kita lihat langsung perubahannya, karena pages ini bukan merupakan berita maupun pengumuman. Jadi pages ini sifatnya eksklusif dan hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki link dari pages itu sendiri. Jadi contohnya di sini kita akan coba untuk tambahkan ke bagian menu navigasi. Maka dari itu kita coba pergi ke appearance menus. Nah, di sini ada beberapa menu navigasi yang telah kita tambahkan sebelumnya. Contoh, kita akan menambahkan contoh pages yang tadi telah kita tambahkan. Di sini sudah terdapat contoh pages, jadi kita tinggal klik centang atau checklist, kemudian kita tambahkan ke menu. Nah,
secara otomatis pages akan tertambahkan ke bagian paling bawah. Nah, pages ini belum tersimpan ya, kita akan simpan menu navigasi ini dengan cara save menu. Nah, menu utama telah terupdate, kita coba cek. Nah, di sini contoh pages telah tertambahkan di bagian menu navigasi. Kita coba klik. Nah, di sini telah tampil contoh pages yang tadi telah kita buat. Kemudian kita coba untuk menghapus pages tersebut. Pertama kita hapus dulu dari daftar menu navigasi. Kita klik remove. Itu juga ini. Nah, kita save menu. Selanjutnya untuk menghapus pages, kita ke bagian pages, all pages, untuk melihat semua pages yang ada. Nah, di sini ada contoh pages yang telah kita buat. Kita klik trash. Jadi sama dengan artikel, juga dimasukkan ke dalam trash. Nah, maka pages telah dipindahkan ke trash. Selanjutnya kita telah mengetahui bahwa di bagian sidebar kita menemukan bahwa ada bagian polling. Nah, bagian polling ini dapat kita kustomisasi pada bagian admin pada menu your poll. Di sini kita coba all polls untuk melihat semua polling yang ada, di mana kita hanya punya satu polling, yaitu bagaimana pelayanan dinas perhubungan. Dan di sini statusnya publish dengan 18 voting. Kemudian bagaimana cara menambahnya? Kita coba klik add new. Nah, di sini kita bisa memilih dengan basic template. Kita coba use. Nah, di sini ada beberapa pilihan kustomisasi voting. Di sini tampilannya beda-beda, ada beda warna dan juga beda style. Jika nanti sudah dipilih dan menambahkan jawaban dan pertanyaan, dapat klik publish. Demikian untuk demo dari halaman website Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi untuk halaman daftar uji KIR atau kelayakan kendaraan. Nah, di sini halaman awal dari jadwal uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ini adalah halaman yang dapat dibuka oleh seluruh pengunjung. Jadi pengunjung dapat melihat daftar jadwal dari uji KIR, jadi semua peserta yang telah mendaftar. Jadi di sini ada beberapa properti seperti nick dari peserta, kemudian nama, alamat, nomor HP dan lainnya. Nah, di sini pengunjung dapat menambahkan jadwal uji KIR. Kemudian selanjutnya pengunjung dapat menambahkan jadwal uji KIR sendiri dengan beberapa atribut seperti nick sendiri, nama, kemudian alamat dan lain-lain. Di sini saya contohkan pakai nick sebagai berikut. Namanya Andre Sujono. Kemudian alamatnya saya contohkan Semarang. Kemudian nomor HP-nya 83. Kemudian nomor polisi dari kendaraan yang akan diujikan. Saya contohkan R333CM. Kemudian jenis kendaraannya di sini saya contohkan pakai truk dengan merek dan kendaraan Hino. Kemudian tahun pembuatannya saya contoh 2008. Kemudian pilih tanggal
ujikirnya. Saya contoh bulan Januari tanggal 3. Nah, di sini kita klik add. Nah, di sini ada konfirmasi apakah data sudah benar, kita klik OK. Nah, maka selamat, jadwal ujikir telah ditambahkan. Silakan datang ke Dinas Perhubungan pada tanggal 3 Januari 2021. Nah, di sini untuk pendaftaran ujikir sendiri, Dinas Perhubungan hanya menerima satu hari hanya 5 kali. Jadi jika sudah terdapat 5 entry pada tanggal yang sama, maka tidak dapat dipilih, jadi harus memilih tanggal lain. Kemudian kita contoh kembali ke halaman utama. Nah, maka entry telah ditambahkan di sini Andre Sujono ya, dengan tanggal ujikir pada tanggal 3 Januari. Kemudian selanjutnya kita akan contoh untuk masuk ke dashboard admin. Jadi di sini ada bagian login admin. Nah, saya akan coba masuk. Masuk salah, coba untuk login kembali. Nah, ini adalah dashboard admin dari sistem ujikir Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Sebenarnya hampir sama dengan halaman pengunjung, namun bedanya admin memiliki kewenangan untuk melakukan editing maupun menghapus entry jadwal ujikir, sedangkan pengunjung di halaman utama tidak bisa. Di sini saya contohkan admin untuk melakukan editing data dari Andre Sujono. Nah, di sini data-data dari Andre Sujono dapat kita ubah sesuai keinginan. Saya contoh, saya ubah nomor plat nomornya menjadi R9999CM. Kemudian jenis kendaraannya saya contohkan menjadi sepeda motor. Kemudian saya pilih tanggalnya tanggal 31 Desember. Kemudian kita klik update untuk melakukan finishing update data. Nah, di sini telah terlihat data dari Andre Sujono telah berubah menjadi nomor polisinya 999, kemudian jenis kendaraannya sepeda motor, kemudian tahun pembuatan tidak kita ubah ya, dan juga merek dan tipe. Kemudian tanggal ujikir menjadi tanggal 31 Desember. Nah, di sini selanjutnya kita akan coba untuk menghapus entry dari sistem ujikir. Kita coba klik delete dari data dari Andre Sujono. Kita coba klik OK. Nah, maka data dari Andre Sujono telah terhapus. Demikian, maka kita akan coba untuk logout dari halaman admin. Nah, Anda telah berhasil logout. Kemudian kita klik login kembali. Jika kita klik kembali ke halaman utama, maka kita akan kembali ke halaman pengunjung awal yang bukan dashboard admin dan tidak dapat melakukan editing dan juga menghapus data. Jadi demikian demonstrasi dari dashboard ujikir Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.